Bupati Manggarai Barat mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo BFM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara. RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dari kawasan Jalan Senaru Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, kita masih di sesi wawancara untuk edisi hari ini. Pendengar, kita lanjutkan untuk topik berikutnya. Ini kita ada beberapa topik ya. Ini ada satu topik menarik ya. BPS Kabupaten Manggarai mulai pendataan door to door sensus ekonomi 2026. Dan ya pendengar, untuk membahas hal tersebut kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Kepala BPS Kabupaten Manggarai, Yosef Danu. Selamat pagi Pak Yos. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Yos hari ini? Baik Pak, kalau Kota Rute ya masih cuaca pagi begini ya suhu sekitar 20-an derajat gitulah. Ya, akhir-akhir ini bagaimana cuaca di Ruteng? Apakah dingin Pak? Iya betul Pak, kalau malam sudah di bawah kisaran 15 derajat, itu sudah dingin ini. Oke. Pak Yos, ini kita dapat informasi kalau BPS Kabupaten Manggarai sudah mulai untuk pendataan door to door sensus ekonomi untuk 2026 Pak Yos ya? Ya. Oke, ini bisa disampaikan Pak Yos, kenapa BPS menggunakan metode pendataan door to door Pak Yos, dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya di lapangan agar seluruh pelaku usaha dapat terdata dengan baik Pak Yos, silakan. Baik, terima kasih untuk RRI Labuan Bajo yang senantiasa mewartakan berbagai informasi secara khusus kaitan dengan sensus ekonomi ini. Jadi barangkali ini mungkin tahap kedua sebelum pernah kami informasikan bahwa BP secara menyeluruh melakukan kegiatan sensus ekonomi ini dari bulan Mei sampai dengan Agustus. Jadi Mei memang waktu itu kita lebih banyak koordinasi, kemudian pendataan untuk usaha-usaha yang berskala besar. Kemudian yang mulai tanggal 15 ini, yang kemarin ini, sampai dengan tanggal 31 Agustus, itu moda pendataan yang dilakukan oleh BP secara nasional menyeluruh ini adalah pendekatan dari rumah ke rumah, dari door to door lah. Jadi kita memastikan bahwa petugas mengunjungi semua rumah, semua keluarga, dan tidak terkecuali juga semua usaha. Jadi semua bangunan tempat usaha juga akan dikunjungi oleh petugas dan juga dilakukan wawancara untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Jadi mungkin itu gambarannya. Kemudian untuk Manggarai memang kemarin ini secara kabupaten kami lakukan pelepasan petugasnya. Pelepasan petugas resmi kita lakukan di atas Labar, difasilitasi oleh Pemda Kabupaten Manggarai. Jadi itu mungkin gambaran yang kemarin ini, yang setelah pelepasan petugas juga sudah langsung berkoordinasi lebih lanjut di masing-masing kecamatan, koordinasi dengan Pak Camat, kemudian langsung ke desa dan kelurahan. Petugas lapor diri di desa dan kelurahan. Setelah itu mereka turun lagi ke masing-masing ketua RT. Lapor diri ketua RT, pengenalan wilayah, secara tim. Jadi itu dilakukan kemarin ini, dan sekaligus mungkin ada yang langsung melakukan pendataan 1-2 keluarga, seperti itu kira-kira. Oke. Berarti bisa dibilang ini untuk metode door to door sendiri ini memang seluruh BPS di Indonesia begitu Pak Yos? Ya betul, ini secara nasional ini pendataan dari rumah ke rumah ini serentak mulai kemarin. Oke. Yang kalau bisa disampaikan kembali Pak Yos, ini usaha apa saja yang menjadi sasaran pendataan dalam sensus ekonomi untuk tahun 2026 ini? Baik, terima kasih. Mungkin barangkali ini sangat penting juga untuk bisa diketahui oleh seluruh warga Manggarai, Manggarai Raya, Manggarai Barat, Manggarai Timur, atau dimanapun suara RRI bisa didengarkan ini.
Jadi dalam sensus ekonomi ini semua usaha nanti akan didata ini, termasuk misalnya di daerah kita di pedesaan ini usaha pertanian ini. Seperti apa misalnya untuk padi palawija dia punya produksinya, sampai dengan nanti yang hortikultura, peternakan, buah-buahan, perikanan ini. Pertanian juga didata. Jadi itu mungkin barangkali yang pertama. Yang kedua sebenarnya itu sudah seperti biasa untuk usaha-usaha pertambangan, perindustrian, kios-kios, tukang ojek, angkutan, hotel, sampai dengan jasa-jasa. Intinya adalah semua kegiatan ekonomi baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Jadi mungkin barangkali yang tidak kelihatan ini kan barangkali yang sekarang ini yang usaha online ini. Iya. Nah, itu kita harapkan petugas menggali informasinya dan responnya juga barangkali perlu juga menginformasikan. Kira-kira itu yang kita cakup nanti ini. Oke, baik. Pak Yos, berarti ini apakah memang ada perbedaan antara pendataan dari tahun-tahun kemarin dengan tahun 2026 ini, Pak Yos? Oh ya, betul. Jadi mungkin ini paket SC 2026 ini boleh kita bilang inilah paket lengkap ini. Karena di samping yang fokus selama ini kan BPS ada 3 sensus ini. Dulu kan kalau penduduk kita lebih banyak akhiran nolnya. Kalau pertanian akhiran 3, kemudian sensus ekonomi akhiran 6 ini. Nah dalam sensus ekonomi yang sekarang ini beberapa rincian-rincian itu juga diambil ini, artinya didata juga. Misalnya tadi yang kaitan pertanian, tadi kan ada kita minta informasi kaitan dengan usaha-usaha pertanian ini. Untuk kependudukan juga itu ditanya juga, misalnya nanti akan dimintakan NIK, kemudian kartu keluarga, lalu semua anggota keluarganya, keberadaan anggota keluarga. Jadi intinya adalah sensus lengkap juga yang sekarang ini. Itu yang beda dengan tahun-tahun kemarin. Ekonomi sebelumnya. Oke, baik. Oke, Pak Yos, ini kalau dari BPS Manggarai sendiri ini bagaimana cara menjamin keamanan dan kerahasiaan data yang diberikan oleh pelaku usaha selama proses pendataan berlangsung, Pak Yos? Karena kalau kita berbicara soal data-data ini kan mungkin yang ditakutkan oleh masyarakat begitu adalah kebocoran data seperti itu. Kalau dari BPS Manggarai sendiri bagaimana caranya mengatasi hal itu atau menjamin data-data dari masyarakat itu aman begitu, Pak Yos? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi mungkin ini yang barangkali yang selalu kami himbau dan juga sampaikan pada responden ini bahwa rahasia data terjamin. Memang kalau misalnya mengacu ke undang-undang ada Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 97 itu yang untuk keamanan datanya. Dan juga barangkali untuk lingkup kami di Manggarai juga untuk memastikan ini. Nah, ini data ini kan nanti modalnya kita menggunakan HP Android ini. Petugas langsung wawancara, kemudian nanti diperiksa oleh email baru submit ini. Jadi data ini langsung ke server BPS ini. Dari ini barangkali keamanan juga di BPS juga sudah melibatkan yang namanya Sandi Negara kemarin ini. Jadi keamanan data sebenarnya sudah terjamin ini, dan di tingkat kabupaten juga kami juga sendiri juga tidak bisa mengolah data-data detailnya. Mungkin nanti untuk data makro untuk informasi-informasi detail nanti tidak bisa dipublikasikan di tingkat kabupaten ini. Jadi itu barangkali mungkin kerahasiaan data individu itu pasti selalu terjamin. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau dari Pak Yos sendiri melihat dari tantangan-tantangan yang sudah dialami dari tahun-tahun kemarin, apakah untuk tahun ini sendiri Pak Yos merasa kira-kira apa sebenarnya tantangan yang dihadapi nanti dengan petugas sensus dalam melakukan pendataan door to door, terutama di wilayah yang memiliki kondisi geografis yang cukup sulit dijangkau, Pak Yos? Ya. Baik, memang ini kesulitan kita ini mungkin geografis ini karena tidak bisa kita lawan lagi nanti karena kondisi sudah alami seperti itu. Iya. Nah, tinggal barangkali mungkin petugas kita mensiasati, karena ini kan wilayah mereka ini kan wilayah di sekitar tempat tinggal mereka ini. Jadi bisa menyesuaikan ini dengan karena kondisi alam ini, kemudian cuaca yang barangkali yang kurang bersahabat ini. Jadi ini intinya petugas yang menyesuaikan, kami juga menyesuaikan. Iya. Kemudian kondisi lain juga memang kita di Manggarai Raya ini kan ini bulan-bulan Juli, Agustus sampai Agustus ini kan banyak ini acara-acara ini. Iya, Pak. Pesta adat lah, kedukaan lah, kemudian pesta-pesta suka juga, perkawinan dan sebagainya. Nah ini siasat kita atau kami sampaikan untuk kita petugas juga menyesuaikan. Kalau misalnya di salah satu RT ada acara, ada hajatan, beralih dulu ke RT yang lain, sehingga nanti waktu kita itu yang
sudah ditentukan itu bisa Iya, bisa iya. mencapai target, kira-kira seperti itu. Oke, baik, baik. Oke, ya Pak, ini bisa disampaikan terakhir Pak Yos, ini bisa disampaikan kepada masyarakat pendengar RRI Labuan Bajo ya. Manfaat Ya, apa ya. yang akan diperoleh masyarakat dan pelaku usaha di Manggarai ya dari hasil sensus ekonomi 2026 ini, serta bagaimana data tersebut akan digunakan oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi ke depan, Pak Yos. Baik, terima kasih. Sebelum saya menghimbau itu, mungkin barangkali kami himbau dulu ke warga Manggarai Raya, semua pencinta RRI Labuan Bajo ini, Ya, tolong nanti terima petugas ini dengan baik ini. iya Pak. Kalau bisa siapkan ini KTP atau kartu Hmm. keluarga. Mm-mm. Dan untuk usaha-usaha yang baik, kecil, menengah, besar ini, kalau ada laporan atau informasi terkait dengan omset dan lain sebagainya tahun 2025 untuk disiapkan sehingga bisa nanti diisi oleh petugas secara benar ini sesuai dengan kondisinya. Iya, iya. Kemudian pasti juga rahasia terjaga. Mhm. Karena ini data ini bermanfaat, jadi barangkali mungkin kembali ke manfaatnya nanti ini. Mhm. Misalnya untuk ke level keluarga adalah untuk penduduk kita ini. Oke. Jadi sebagaimana kami sampaikan ini kan data kita komplit ini. Yang Iya, jelas iya. nanti untuk berbagai perencanaan kaitan evaluasi kegiatan-kegiatan penduduk kita. Nah mungkin ini juga data ini juga bisa digunakan nanti untuk perencanaan yang berbasis wilayah dan juga berbasis sinikin. Jadi misalnya untuk program-program pemerintah ini tidak tepat sasaran. Karena nanti ini karena kita pakai geotagging juga, jadi ada titik koordinatnya. Bisa ada program tertentu yang menyasar kepada nama ini, berarti sesuaikan dengan nicknya. Kemudian koordinat sesuai. Jadi tidak akan salah sasaran kalau kaitan dengan program-program yang menyentuh langsung ini. Demikian juga mungkin program-program yang berbasis wilayah. Misalnya ini daerah ini potensinya misalnya untuk industri ini. Bagaimana pengembangannya atau mungkin bagaimana tenaga kerjanya perlu dilakukan perhatian untuk pendidikan. Berarti data ini juga sangat diperlukan ini. Di mana sebaran-sebaran usaha-usaha kita yang misalnya untuk ke industri kecil, menengah atau mungkin yang spesifik misalnya industri gula aren kita misalnya atau industri tenun itu ada di mana ini? Demikian juga misalnya usaha-usaha angkutan ini. Mungkin itu barangkali yang untuk unsahanya ada manfaatnya juga. Kemudian bisa juga diidentifikasi apa kendala-kendala itu kan nanti kita akan pertanyakan juga, akan ditanyakan. Sehingga ini juga bisa menjadi barangkali masukan untuk pemerintah untuk bisa mencari solusinya. Ini kondisi kita di lapangan misalnya terkait dengan bahan baku atau mungkin hal-hal lainnya. Seperti itu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yos sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak sudah bersama di RRI Labuan Bajo ya. Mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar, dari masyarakat juga sendiri jujur dan juga terbuka dengan anggota di lapangan seperti itu. Baik, terima kasih untuk dukungan RRI Labuan Bajo. Selamat bertugas dan kami juga sangat mengharapkan untuk kerjasama dan dukungan selanjutnya. Selamat pagi. Ya, baik. Terima kasih Pak Yos. Selamat pagi. Selamat pagi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.